Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Hari ini saya mengajak Anda mengingat kembali apa yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 13 dan selanjutnya. Itu cerita tentang dua orang dalam perjalanan setelah Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjalanan mereka berbicara tentang betapa sedihnya kehilangan Kristus. Orang yang diharapkan menjadi Mesias bagi mereka. Di dalam perjalanan itu mereka membicarakan duka, rasa galau, kekelaman, rasa tertekan. Hal yang indah dikalahkan oleh hal-hal yang gelap. Perjalanan itu terasa begitu berat dan kelam. Namun ternyata Tuhan tidak biarkan. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, jalan mendekat pada mereka, ikut berjalan lalu bertanya, apakah yang kalian bicarakan? Sebenarnya Tuhan bertanya, apa yang ada di dalam hatimu yang menjadi perhatian utama? Dan mereka seakan-akan melihat Tuhan Yesus sebagai sosok yang aneh. Tidakkah kau tahu apa yang orang sudah bicarakan di mana-mana? Lalu mereka ceritakan tentang bagaimana Mesias yang begitu hebat ditangkap, disalib, dibunuh, dikubur. Tetapi ternyata perjalanan yang begitu kelam itu tidak berlanjut begitu saja. Saudara, kembali pada keadaan kita sekarang, kalau masa untuk kelam, tertekan, dan bingung, banyak orang mengalami itu. Ketika beberapa bulan pandemi baru mulai, saya melihat apa yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan. Dan saya garu-garu kepala, mengapa hidup begini susah? Di tengah kondisi seperti ini, orang kehilangan pekerjaan, sakit penyakit merajalela, dan banyak orang yang meninggal, kita kehilangan mereka. Masih harus perang, masih menyulitkan satu sama lain. Apa nggak ada kerjaan lain? Terasa kelam saat itu. Tapi sekarang melihat apa yang terjadi di Ukraina, peperangan dengan anak buah Putin yang begitu banyak, dengan senjata yang begitu berat. Melihat anak-anak kecil yang mengungsi, orang yang berpisah anak dengan bapak. Lebih terasa, ini apakah manusia memang begitu ya? Harus menjalani hidup begitu kelamnya. Apa yang terjadi ini menggambarkan sama dengan Injil Lukas tadi. Sebagai orang percaya pun dalam kehidupan kita bisa menjalani segalanya ini dengan perasaan tertekan, sedih, bingung, terpukul, dan rasa terpuruk seakan-akan tidak ada masa depan. Alasannya banyak. Saat ini begitu banyak orang-orang yang melakukan konseling kewalahan dengan orang-orang yang mengalami konflik di rumah tangga, kekerasan, orang yang kehilangan pekerjaan, orang yang terlibat hutang, orang yang terlibat dengan pertengkaran, dan seterusnya. Itu tidak kita sangkal. Namun di dalam perjalanan hidup ini, cerita tidak berakhir di sana seharusnya. Justru Paskah, justru saat-saat ini, saat kita merenungkan dan mengingat kembali. Kekelaman betul ada. Duri dan kerikil dalam perjalanan nyata, kadang-kadang gelap segala sesuatu. Tetapi Paskah itu menunjukkan bahwa kuasa seperti apapun yang merusak, menghancurkan, menekan kita sudah dikalahkan. Dosa dikalahkan oleh kuasa kasih Kristus, oleh pengorbanannya. Dan Kristus itu berjalan bersama dengan dua orang yang turun ke Emmaus. Dan itu menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri, mereka dikenal dan Tuhan tahu apa yang mereka rasakan. Perjalanan ini masih panjang. Dan sepanjang perjalanan justru Tuhan Yesus bertanya, apa yang ada di hatimu? Dan lebih dari itu Tuhan mau mengajarkan supaya kita melihat lebih luas apa yang sedang Tuhan lakukan saat ini. Penderitaan masih ada. Di dalam penderitaan kita belajar mendengar suara Tuhan lebih penuh, lebih memahami. Memang banyak kesusahan, banyak penderitaan, tapi justru kita akan melihat dan lebih mengenal kuasa dan kasih Tuhan. Perjalanan ke Emmaus yang tadinya penuh dengan kekelaman membuat mereka diubah.
Dan ketika tiba di rumah mereka, dan mereka kenali Kristus hadir, bahwa Kristus sudah bangkit, ini menunjukkan perjalanan boleh kelam, mungkin masih panjang, tapi ada harapan-harapan, cahaya-cahaya, percikan cahaya harapan yang tidak pernah berhenti. Anda juga sebenarnya bisa menjadi satu percikan harapan, membawakan berita indah tentang Tuhan Yesus pada orang-orang sekitar Anda. Benar masih banyak berdosa, benar masih ada orang kekerasan, benar masih ada kesusahan, ketidakpastian, tapi kita adalah cahaya harapan karena Kristus memegang tangan kita. Jadi saat ini saudara yang lagi susah, Anda tidak sendiri. Ada yang sedang kehilangan pekerjaan, Tuhan mungkin lebih tahu apa yang Anda perlu lakukan dalam 1-2 tahun ini. Bagi Anda yang sedang sakit terbaring dan tidak selesai juga sakit ini, mungkin ini saat Tuhan mau bicara, justru menemani Anda secara khusus. Saudaraku, perjalanan panjang. Hidup ini katanya perjalanan, tapi harapan dan cahaya-cahaya harapan yang disebabkan karena Paskah, kemenangan akan ada dosa, kemenangan terhadap maut, ada juga hadir. Biarlah itu kita bicarakan, biarlah itu kita hidupi, dan biarlah itu kita sampaikan pada orang lain. Tuhan berkati Anda.